Baiklah pemirsa PAL TV, saat ini kita sudah terhubung dengan Kasubdit 3 Jatanras Polda Sumsel, AKBP Yunar Hotman Parulian Sirait untuk menanyakan terlebih lanjut terkait berhasil dibekuknya pelaku pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Musi Banyuasin. Selamat sore Bapak Yunar, apa kabarnya? Sore Mbak Rara, kabar baik. Baik, terima kasih Bapak karena telah bergabung dalam Zoom meeting pada kali ini. Baik, pada tanggal 20 Desember 2023 lalu, Pak, sudah terjadi pembunuhan berantai satu keluarga di Musi Banyuasin. Tadi juga sudah kita lihat berita yang ditampilkan sebelumnya terkait pembekukan pelaku kejahatan dalam kasus ini. Terkait berhasilnya dibekuknya pelaku pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Musi Banyuasin sendiri, Pak, bisa diceritakan kronologi penangkapannya dan berapa lama proses penangkapannya yang dilakukan, Pak? Baik, Mbak, dapat kami jelaskan di sini terkait kasus ini. Dari hasil penyelidikan dan olah TKP serta keterangan dari saksi-saksi yang didapatkan di lapangan oleh tim gabungan antara Polda dan Polres Ubah, selama kurang lebih 1 minggu terkumpul informasi pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 4, anggota berhasil mengamankan pelaku yang berinisial E tersebut tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya, yaitu di Kabupaten Muara Jambi di Provinsi Jambi. Baik. Dari berita sebelumnya juga disebut jika saat otopsi, Pak, terdapat bekas luka senjata tumpul di setiap korban. Bisa dijelaskan alat apa yang digunakan pelaku dan dari penyelidikan, apakah memang hanya satu orang pelaku yang melakukan aksi pembunuhan satu keluarga tersebut, Pak Yunar? Baik, Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku dan olah TKP, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan dengan menggunakan alat yaitu sebatang kayu yang diperoleh di sekitaran pekarangan rumah korban. Dan sampai saat ini dalam pemeriksaan untuk pelaku menjelaskan bahwa pelaku melakukan pembunuhan tersebut sendiri. Baik, tentunya kasus ini cukuplah rumit mengingat korban yang dibantai satu keluarga dan juga memerlukan waktu 11 hari untuk mengungkap kasus ini, Pak Yunar. Bisa dijelaskan seperti apa motif pelaku dalam menjalankan aksinya? Baik, Mbak, kami jelaskan bahwa motif pelaku itu berawal ketika pelaku melakukan perjanjian bisnis dengan korban. Maka pada hari kejadian tersebut, pelaku datang ke tempat korban untuk menagih keuntungan daripada bisnis tersebut, yaitu bisnis penjualan handphone. Namun pada saat di lokasi terjadilah cekcok mulut antara korban dan pelaku, sehingga pelaku dan korban cekcok mulut, lalu pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dan 3 orang lainnya. Baik, Pak. Bagaimana tim Kasubdit Jatanras Polda Sumsel berhasil mengidentifikasi dan melacak keberadaan pelaku dalam kasus pembunuhan ini, Pak? Baik, dari fakta-fakta penyelidikan yang kami dapat di lapangan, Mbak, dengan menggunakan metode secara scientific investigation, maka kami memperoleh dugaan kuat terhadap pelaku, yaitu inisial E ini yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Baik, adakah langkah-langkah strategi yang diambil oleh Kasubdit Jatanras Polda Sumsel sendiri untuk mengumpulkan bukti dan memperoleh informasi terkait kasus pembunuhan ini, Pak? Baik, kami di sini dalam melakukan pengungkapan ini, Mbak, kami melakukan kerjasama tim dari Polda dan juga Polres Mubah. Kami mengumpulkan beberapa bukti di TKP dan juga keterangan-keterangan dari saksi yang ada, sehingga kami memperoleh dugaan kuat bahwa pelakulah yang melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Lalu, Pak, dari informasi ada beberapa barang yang hilang, tadi salah satunya handphone juga disebutkan dari rumah korban. Bisa dijelaskan kebenarannya dan apa saja yang hilang, Pak? Dan apakah sudah ditemukan? Baik, Mbak, berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah TKP dan juga pemeriksaan terhadap pelaku mengakui telah mengambil barang milik korban, yaitu 3 buah handphone dan uang yang berada di dompet korban sebesar Rp1.500.000. Baik, Pak, lalu bagaimana pelaku bisa melarikan diri sampai ke Jambi, Pak?
Baik, dari hasil pemeriksaan juga Mbak kami peroleh dan keterangan pelaku melarikan diri ke Jambi dengan menggunakan travel dengan duit yang diambil oleh pelaku dari korban sebesar Rp1.500.000 tersebut. Baik, dengan travel tadi apakah mereka juga saling bekerja sama atau tidak ada hubungan seperti itu Pak? Bagaimana Mbak maksudnya? Untuk dari driver travel sendiri, apakah ada hubungan sendiri dengan pelaku tadi, Pak? Sampai saat ini dari hasil pemeriksaan dan penyidikan tidak ada, Mbak. Jadi pelaku menumpang travel seperti layaknya para penumpang biasa. Baik, Pak. Bisa dipaparkan pasal serta sanksi yang dikenakan kepada pelaku sendiri, Pak? Baik, Mbak. Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, untuk sementara pasal yang kami terapkan yaitu pasal 338 dan pasal 365 ayat 3 KUHP, yaitu pasal tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman kurang lebih 15 tahun. Baik, terakhir Pak, adakah pelajaran atau pembelajaran khusus yang bisa diambil dari penanganan kasus pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Musi Banyuasin oleh Kasubdit Jatanras Polda Sumsel sendiri, Pak? Baik, Mbak. Di sini kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak dan juga rekan-rekan media tentunya dalam mensupport kami dalam melakukan pengungkapan kasus ini sehingga kasus ini bisa terungkap. Baik, terima kasih Bapak Kasubdit 3 Jatanras Polda Sumsel AKBP Yunar Hotman Parulian Sirait untuk waktunya terkait kasus pembunuhan satu keluarga di Musi Banyuasin dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali, Pak.